Selamat siang Miss Diana, saya Marianja Rolos dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan arsip dinamis bersama anggota saya, Kristela. Apa itu arsip dinamis? Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan dalam jangka tertentu. Dan yang kedua, apa itu pengelolaan arsip dinamis? Pengelolaan arsip dinamis yaitu proses pengendalian arsip secara statis dalam menggunakan arsip tersebut agar efisien, efektif, dan sistematis. Selanjutnya, saya menjelaskan ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup, ada pengelolaan arsip dinamis yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, penciptaan arsip. Apa penciptaan arsip? Penciptaan arsip itu suatu proses membuat atau menciptakan arsip dengan berbagai tujuan tertentu. Pencipta arsip juga dapat berasal dari perseorangan atau lembaga, baik lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, maupun perguruan tinggi negeri atau swasta. Di dalam penciptaan arsip ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan tepat. Yang kedua, penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi. Yang ketiga, penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. Yang keempat, untuk memenuhi ketentuan, pencipta arsip harus mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat dan efisien. Yang kelima, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum. Yang keenam, pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip yang sifatnya tertutup. Jadi wajib menjaga kerahasiaan yang sudah disepakati oleh pihak tertentu. Yang ketujuh, pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Yang kedua, pengguna arsip. Pengguna arsip apa sih? Pengguna arsip itu adalah suatu kegiatan menggunakan arsip dengan berbagai tujuan tertentu bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak atau yang berwenang, yang mempunyai tugas. Yang ketiga, ada pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis adalah kegiatan untuk menjaga suatu keutuhan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan arsip, baik fisik maupun informasi arsip. Yang keempat, penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip jangka waktunya atau disebut juga retensi dan yang tidak memiliki nilai guna yang disanakan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Yang ketiga, menyerahkan arsip oleh pencipta kepada lembaga kearsipan jika sudah tidak digunakan lagi dan mengalami penyusutan arsip harus diserahkan ke lembaga kearsipan. Yang kelima, pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip yaitu tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan. Ada beberapa kategori, yaitu yang pertama, arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna. Yang kedua, arsip yang telah habis masa jangka waktunya atau retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal yang sudah disepakati. Yang ketiga, arsip yang diperbolehkan untuk dimusnahkan menurut undang-undang. Dan yang keempat, arsip yang tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis arsip dinamis yang dibagi menjadi 3, yaitu arsip aktif, inaktif, dan vital. Arsip aktif ini yaitu pengarsipan di mana dokumen tersebut masih sering digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi.
Adapun kegiatan-kegiatan di arsip aktif yaitu pengarsipan menggunakan sistem subjek, penentuan indeks, penentuan kode, pembentukan label, penempatan arsip, dan pembuatan kartu tunjuk silang. Kartu tunjuk silang ini yaitu suatu kartu yang berupa informasi mengenai satu dokumen dan dokumen lainnya mempunyai ikatan atau saling berhubungan. Kegiatan-kegiatan selanjutnya yaitu ada penyimpanan dan pemeliharaan, dan penggunaan dan layanan. Selanjutnya ada arsip inaktif. Arsip inaktif ini adalah suatu proses penyimpanan suatu dokumen yang fungsinya sudah menurun atau sudah tidak digunakan lagi. Biasanya menggunakan sistem sentralisasi. Lalu yang ketiga ada arsip vital. Arsip vital yaitu suatu dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan operasional perusahaan ataupun organisasi. Contohnya itu adalah surat tanah. Lalu kita bisa lihat di sini ada alih media arsip. Alih media arsip yaitu kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya untuk memudahkan akses yang lainnya. Dalam alih media arsip ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kondisi arsip, nilai informasi, dan nilai guna kebuktian. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang telah dialihmediakan. Misalnya folder, guide, label, kartu tunjuk silang, opener, dan filing kabinet. Dan sarana prasarana ini dalam kegiatan kearsipan tersebut harus digunakan dan dipelihara sebaik mungkin agar arsip yang tersimpan di dalamnya tidak rusak atau hilang. Jadi jika diperlukan lagi, tidak hilang dan tidak rusak. Dan adapun juga ketentuan yang mengenai sarana dan prasarana yang digunakan pada arsip telah dialihmediakan, yaitu yang pertama, dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh sesuai jangka waktunya. Yang kedua, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, dan kerahasiaan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Yang ketiga, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Yang keempat, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan melalui bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Yang kelima, memiliki mekanisme yang berkelanjutan supaya agar menjaga kebaharuan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur dan petunjuk di dalam sarana dan prasarana arsip tersebut. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak pantas untuk diucapkan. Thank you, Miss.